Shalom, selamat siang saudara-saudara semuanya. Dan ini kehormatan buat saya bisa melayani di Smart People Church dan saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Octavianus Nanda Epaphroditus, tapi biasa orang memanggil saya Ditus. Dan saya ini dari Semarang. Saya pelayanan di anak-anak muda, khususnya di sekolah-sekolah dan di mahasiswa. Dan pada siang hari ini, pengen kita belajar sesuatu tentang kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa dulu. Yuk mari kita berdoa, saya pimpin. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih. Semua karena anugerah-Mu. Siang hari ini, biar Engkau yang memberkati kami dengan kebenaran firman. Berbicaralah Tuhan buat setiap kami, biar Engkau Tuhan yang membersihkan hati kami dengan firman. Bukankah firman-Mu itu adalah air yang membersihkan, dan kebenaran yang kami tahu itu yang akan memerdekakan hidup kami. Biarkan lewat kebenaran yang dibagikan, itu akan menjadikan setiap orang-orang yang terbelenggu dimerdekakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan saat ini Tuhan, Engkau yang akan mengubah setiap kami. Kebenaran yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Urapi Tuhan. Urapi setiap kami, urapi telinga kami yang mendengarkan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biar yang keluar hanya daripada-Mu saja. Kami berserah penuh kepada-Mu, biar Roh Kudus yang mengajar kami masing-masing. Memberikan roh wahyu, hikmat, pengertian buat setiap kami. Bicara Tuhan dari hati-Mu buat setiap kami. Biarkan kami semua ini dibangkitkan lagi. Jadi gereja-gereja yang utuh, kembali kepada panggilan utama kami Tuhan. Kami berserah kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara. Kita mau memulai dengan fenomena yang ada di banyak terjadi di gereja-gereja akhir zaman. Kenapa saya bilang gereja akhir zaman? Karena notabene kita ini sedang hidup di akhir zaman, bahkan di ujung dari akhir zaman. Banyak hamba-hamba Tuhan yang juga berkata bahwa kitalah generasi yang sangat memungkinkan untuk nanti melihat Tuhan datang yang kedua kali di awan-awan. Wow, betapa seriusnya zaman ini dan betapa kita harus mempersiapkan diri tentang kedatangan Tuhan. Mungkin bagi sedikit atau banyak orang, saya juga tidak tahu, ketika mendengar bahwa Tuhan akan datang yang kedua kali, mungkin mereka juga berkata, lah itu kan tempo dulu sudah diberitakan sudah dari dulu-dulu puluhan tahun yang lalu. Tapi tahukah saudara, ketika ada pemberitaan, lagi-lagi ada omongan tentang Tuhan mau datang, lagi-lagi ada peringatan, itu bukan membuat hati kita malah kemudian semakin fatik, terus kemudian tidak mau untuk melakukan apapun. Tapi ketika kita mendengar dan diperingatkan lagi, saya berdoa ini membuat setiap kita malah jadi makin kita ini bersiap diri terhadap kedatangan Tuhan. Tapi yang terjadi adalah ngerti bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat, tapi masih menganggap itu sesuatu yang sepele. Masih menganggap itu sesuatu yang kayak angin lalu dan sebagainya. Ini mengerikan, saudara. Sangat mengerikan bahkan. Ketika menganggap ini hanya seperti lelucon atau ini hanya seperti dongeng belaka atau apapun itu. Tapi saya berdoa saudara untuk perkara ini kita tidak melalaikan atau untuk perkara ini kita tidak bermain-main sebab ini penting sebenarnya. Gereja harus dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali.
termasuk saya dan saudara yang mendengarkan ini. Dan kita mau belajar begini, ketika Tuhan mau datang untuk yang kali kedua, Tuhan itu sudah ngomong akan ada pemulihan segala sesuatu. Nah, kita mau berkaca kepada zaman-zaman di kisah para rasul, yang mereka melayani dan mereka mengerjakan panggilan dengan power, dengan kuasa, dengan kekuatan. Nah, ini yang kita mesti pelajari dan kita mesti ingatkan lagi akan panggilan dari gereja. Gereja ada itu untuk jawaban. Gereja ada bukan untuk menghakimi. Sayangnya ada tidak sedikit perikop di Alkitab ketika ada orang yang berdosa dibawa kepada Yesus ketika Yesus ngajar di bait suci dan minta untuk dihakimi di dalam gereja. Gereja bukan tempat untuk menghakimi. Gereja itu tempat jawaban bagi pertanyaan orang-orang yang ada di dunia. Dulu orang yang sakit dibawanya ke gereja. Kenapa? Biar ditumpang tangan, didoakan, sembuh dalam nama Yesus. Orang yang timpang, orang yang buta, orang yang tuli, orang yang sakit apapun, kerasukan setan dibawanya kemana? Ke gereja. Saudara, ini kita harus kembali kepada panggilan itu, yaitu gereja yang punya kuasa akan hal itu. Untuk bersiap-siap akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi, saya menasehatkan kepada saudara-saudara yang masih berkutat dalam dosa, masih terbelenggu dalam ikatan dosa, dan konyolnya adalah ketika ada gereja atau ada seseorang, saya kalau sebut gereja bukan organisasi ya, saudara, tapi saya sebut gereja itu tuh adalah pribadi kita, sebab kita ini akan bait Roh Kudus, tubuh ini. Jadi ini bait, ini gereja. Nah, dan kita sebagai gereja ketika melihat bahwa Tuhan mau datang yang kedua kali, konyolnya adalah mereka masih berkutat dengan dosa dan mereka masih berkutat kepada hal-hal yang duniawi. Resolusi setiap tahun masih sama. Contoh halnya, karena saya pelayanan di anak-anak muda. Mungkin ada anak muda itu tuh resolusinya dari tahun ke tahun itu tuh tidak jauh beda, yaitu bebas dari pornografi, bebas dari roh perzinahan. Dan itu jadi setiap tahun. Tidak bergerak kemana-mana. Bebas dari rokok, bebas dari minuman keras. Tahun depan lagi resolusinya sama, bebas dari rokok, bebas dari minuman keras, bebas dari pornografi, perzinahan. Gitu terus, berkutatnya di situ terus. Nah, ini yang mengerikan, saudara. Kenapa mengerikan? Tidak beranjak kemana-mana. Padahal kalau dia dengan pede berkata, aku jalan dengan Tuhan. Menurut saya itu pernyataan yang bohong. Kenapa? Resolusi itu bisa menandakan kamu ini bergerak atau stagnan. Kalau resolusimu tetap sama dari tahun ke tahun, berarti tidak ada perubahan dalam hidupmu. Ke gereja tetap tuh. Baca Alkitab tetap tuh. Nyembah Tuhan tetap tuh. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada perubahan. Lah yang tidak ada perubahan inilah ini yang kacau. Kacaunya kenapa? Ini yang membuat banyak gereja sebenarnya sedang tersesat. Lo tersesat dalam apa? Dalam roh agamawi. Mengerikan kan? Kalau kita tidak melihat ini dengan mata yang jernih, hati kita juga tidak terbuka, telinga kita tidak terbuka, maka seperti kitab Yesaya berkata, kamu punya mata tapi tidak bisa melihat. Kamu punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Kamu punya pikiran tapi tidak bisa mengerti. Kenapa? Diselubungi, ditutupi dengan dosa. Dipikir bahwa kalau sudah berangkat ke gereja, baca Alkitab setiap hari, terus kemudian berdoa setiap hari, terus kemudian itu adalah area aman. Kalau saudara melakukan hal semua itu, apakah itu baik? Oh, itu baik. Bahkan itu yang disarankan oleh Alkitab. Tapi yang menyesatkan adalah, yang tersesat adalah ketika saudara melakukan hal itu, tapi tidak ada perubahan dalam hidupmu. Itu yang nantinya saudara-saudara terbelenggu dengan roh agamawi. Pergi beribadah karena formalitas, baca Alkitab karena rutinitas,
berdoa karena statusnya Kristen, tapi tidak pernah menghidupi akan hal itu, bahwa itu sebenarnya ada kuasa di dalamnya untuk mentransformasi hidup kita. Kita harus cek hidup kita seperti apa. Dari tahun ke tahun, apakah jauh lebih baik, apakah jauh lebih lebih powerful atau tidak. Kita harus cek itu semuanya. Hati-hati dengan jebakan begini, saudara. Kalau saudara itu setiap tahun pelayanannya tambah, itu bukan indikator sebenarnya. Apakah saudara itu tuh tambah kenal, tambah intim dengan Tuhan atau tidak. Sebab patokan orang intim dengan Tuhan atau kenal dengan Tuhan itu bukan karena pelayanan. Pelayanan itu sekarang bisa, maaf ya saudara, saya harus 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 berterus terang. Pelayanan banyak dipakai untuk menutupi apa? Kebobrokan. Berapa banyak orang yang pelayanan ini, saya harus ngomong ini karena Tuhan sudah mau datang yang kedua kali, sudah dekat. Jadi ini peringatan buat kita semuanya. Kalau kita pelayanan tapi habis berbuat zina malamnya, terus kemudian paginya melayani, mungkin jadi WL atau jadi pelayan mimbar, dan kita merasa baik-baik saja tuh. Kita merasa bahwa ya kan ini tugas. Dan kamu pelayanan, terus kemudian pelayanannya ditambahkan bukan cuma musik, terus kemudian ngajar sekolah minggu, terus apalagi jadi pembicara di anak muda atau di teens atau apalagi. Pelayanan mungkin bisa tambah banyak. Tapi perhatikan, dekat tidaknya, kenal tidaknya, intim tidaknya, itu dilihat dari apa? Buah. Dan pelayanan itu tuh bukan sesuatu indikator bahwa oh ini adalah kalau aku dipasrai pelayanan berarti ini aku paling dekat dengan Tuhan. Siapa bilang? Nah, orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dia akan selalu punya waktu untuk orang yang dia kasihi. Dia akan selalu punya waktu dengan rela, bahkan dengan sengaja untuk menyediakan waktu supaya ada waktu pribadi dengan orang yang dia cintai. Pada dasarnya begitu. Tapi apa yang dilakukan? Bangun siang, tidak sempat untuk berdoa, tidak sempat untuk melakukan saat teduh, tidak sempat untuk berdoa pagi hari seperti yang diteladankan oleh Yesus. Tidak sempat ada waktu khusus antara pribadi dengan Tuhan sendiri. Sebab saat-saat seperti itulah saat-saat di mana keintiman itu tuh dibangun. Sebab keintiman itu dibangun di tempat-tempat tersembunyi. Daud kenapa jadi seseorang yang dia ini diangkat Tuhan untuk mengembalakan satu bangsa? Dari mana Daud Daud bisa diangkat sebegitunya oleh Tuhan? Sebab di tempat tersembunyi, di padang untuk penggembalaan itu, ketika menggembalakan 2 sampai 3 ekor kambing domba, disitulah tempat di mana tidak ada satupun orang yang melihat. Tapi Daud bangun keintiman dengan Tuhan. Daud mau memuji Tuhan, Daud bermazmur, bahkan banyak mazmur-mazmur yang tercipta ketika Daud itu di padang penggembalaan. Itu tempat-tempat di mana tidak ada orang yang tahu. Jadi jangan terjebak kalau keintiman itu adalah di tempat terbuka, banyak orang yang melihat, terus kemudian ketika kamu melakukan itu banyak orang yang memuji. Nah, itu bukan tempat keintiman. Itu bukan tempat yang tepat untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Malah seringkali tempat-tempat yang seperti itu dijadikan untuk apa? Dijadikan untuk topeng tameng seseorang ketika dia berbuat dosa, terus kemudian ditutupi dengan jubah pelayanan, ditutupi dengan pelayanan demi pelayanan, sehingga apa yang ada di dalam itu tidak pernah orang tuh melihatnya. Tapi padahal polanya Tuhan adalah Dia, Tuhan yang melihat hati. Dia tidak melihat fisik, enggak, Dia melihat hati. Ini saudara yang mesti kita kita
jadikan perenungan. Kenapa saya memulai, untuk menyampaikan ini, karena ini menurut saya jadi perihal yang penting di akhir zaman, untuk kita bisa mengkoreksi diri dan untuk kita itu bisa lebih lebih waspada lagi, untuk kita berjaga-jaga, sehingga hati kita itu murni, bersih ketika pelayanan, tidak ada tendensi yang lain, tidak ada motivasi yang lain, tapi pelayanan benar-benar murni karena kita itu mencintai Tuhan, kita pengen memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Kalau itu tidak ada dalam hidup kita, maka nanti itu yang akan jadi jerat buat buat kita. Nah, mari kita masuk dalam perikop yang sore hari ini kita yang siang hari ini, yang siang hari ini kita akan bahas. Jadi, tadi apakah sudah masuk perikop? Belum. Ya. Mari kita masuk ke dalam perikop. Kita buka dulu di Markus 11 ayat 28. Markus 11 ayat 28. Oke. Firman Tuhan berkata begini. Dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Perhatikan, saudara, ini pertanyaan yang dilontarkan oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan tua-tua yang ada di Israel kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, dengan kuasa manakah melakukan hal-hal itu? Ini pertanyaan yang harus kita juga akhirnya orang itu tuh notice tentang hal ini. Kalau orang tidak ngeh atau tidak paham tentang peristiwa ini atau tentang perihal ini, berarti apa yang kita lakukan itu tuh belum sampai kepada titik di mana apa yang Yesus juga lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Yesus itu bukan cuma mengajar saja. Yesus itu juga mendemonstrasikan kuasa. Ini yang hilang dari banyak gereja. Ini yang hilang dari anak-anak Tuhan. Ini yang hilang dari gereja-gereja akhir zaman. Apa itu? Kuasa. Kuasa di mana kita ketika melakukan pelayanan, kuasa ketika di mana kita mengerjakan kehendak Tuhan, itu seharusnya menyertai kita. Bahkan Alkitab berkata begini, Yesus meneguhkan pemberitaan firman mereka dengan tanda dan mujizat. Wow. Kuasa ini tidak boleh hilang. Dari anak-anak Tuhan tidak boleh. Tapi kuasa ini seringkali malah diabaikan. Kayak seolah-olah kemudian yang penting ibadah setiap minggu berjalan lancar aja. Yang penting setiap minggu rutinitas beribadah dalam keagamawian. Semua berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Kalau ini terus bertahan, maka power, kuasa yang dimiliki oleh gereja akhir zaman akan hilang. Maka kenapa banyak anak-anak Tuhan di akhir zaman ini sukar untuk ngomong tidak terhadap dosa? Ketika dosa sudah mengintip di balik pintu, malah tidak diusir dosa itu, malah dipersilakan masuk, seolah-olah tidak berdaya untuk berkata tidak. Sudah tahu itu dosa, sudah tahu itu salah, tapi untuk meninggalkan itu, untuk meninggalkan orang-orang yang terus membuat dosa, membuat salah, rasa-rasanya sukar. Menurut saya tidak sukar. Menurut saya itu perkara yang mudah. Kenapa? Seseorang itu tuh bisa sangat sukar sekali untuk meninggalkan dosa. Untuk suruh mengampuni rasanya sukar banget. Karena terlalu sakit hati untuk mengampuni jadi tidak bisa. Lu kok bisa seperti itu? Kuasanya hilang. Untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang membuat kepahitan terhadap hidupnya. Rasa-rasanya
susahnya, sukarnya minta ampun. Ini yang bahaya, saudara. Ketika kita tidak punya kuasa itu. Jadi tidak ada kuasa itu tuh kemudian dipermain-mainkan oleh setan. Alkitab berkata sudah jelas ngomong bahwa kalau kamu tidak bisa mengampuni orang lain, maka Bapamu yang di surga juga tidak bisa mengampuni. Tuhan itu dia terikat dengan perkataannya. Dia terikat dengan hukum yang keluar dari sabdanya atau firmanya. Dia terikat akan hal itu. Walaupun itu orang misalnya, dia orang pelayanan, dia hamba Tuhan sekalipun, atau dia mengambil pelayanan yang luar biasa, bahkan dia sudah punya diberi gift karunia oleh Tuhan. Dia mengerjakan dengan luar biasa. Tapi ketika dia pelayanan terus menghadap Tuhan, masih tersisa kepahitan karena tidak bisa melepaskan ini, ya Tuhan pun akan berkata, aku tidak bisa ngampuni kamu karena kamu tidak bisa ngampuni. Hukum itu akan mengikat, juga mengikat kepada Tuhan. Makanya kalau kita tidak punya kuasa, kita akan jadi dimain-mainkan oleh setan. Saudara mungkin tahu permainan yoyo, diturunkan, terus kemudian dinaikkan lagi. Turunkan, dinaikkan lagi. Seolah-olah tidak berdaya yoyo itu. Yang mengendalikan adalah tangan dari yang memegang yoyo itu. Mau diputarkan kemana-mana, mau diputarkan kanan, kiri, depan, belakang, terserah dari tangan yang memegang itu. Kalau kita tidak punya kuasa, kita itu seperti dipermain-mainkan oleh tangan yang salah. Siapa itu? Iblis. Ketika ada sesi untuk misalnya ada khotbah tentang hati Bapa, tapi seseorang itu terluka dengan hati Bapak. Dia punya bapak kandung tapi tidak bertanggung jawab, dia mungkin dianiaya dan sebagainya, jadi kepahitan banget. Ketika ada perkataan atau ada firman khotbah di gereja tentang hati Bapak, langsung orang itu marah dan dia akan keluar dari gereja dan ngomong mungkin akan menghujat dan dia akan mempersalahkan, enggak, Bapak itu tuh jahat dan sebagainya. Karena dia terluka. Dia tidak bisa mengendalikan itu, dia tidak punya kuasa untuk ngomong, aku harus mengampuni. Kenapa seperti itu? Ini yang hilang. Coba lihat pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan Yesus itu mengerjakan dengan kuasa sampai orang-orang yang ahli Taurat, orang Farisi, bahkan tua-tua, bahkan imam sekalipun yang tahu tentang pengajaran, yang dia tahu tentang hukum Tuhan atau hukum Musa, dia tahu tentang hukum Taurat, dia tahu tentang hal itu. Nubuatan-nubuatan, firman Tuhan, dia tahu. Tapi yang membedakan mereka dengan Yesus adalah Yesus mengerjakan dengan kuasa. Saudara, ini yang harus kita kejar, saudara. Apa itu? Pelayanan yang bukan sekedar kita rutinitas dan terjebak kepada agama. Tapi pelayanan yang itu tuh mengubah. Pelayanan itu yang mentransformasi orang yang dilayani. Bahkan juga mentransformasi diri kita sendiri. Beberapa banyak saudara yang baca Alkitabnya setiap hari rajin, tidak pernah bolong, tapi kelakuannya dan omongannya tidak mencerminkan dari apa yang terkandung dalam kitab suci. Kok bisa? Rutinitas. Terjebaknya kepada apa? Formalitas. Terjebaknya kepada agamawi. Padahal spirit agamawi itu yang membunuh Yesus. Mengerikan, saudara. Banyak orang yang sudah pelayanan luar biasa, bahkan sudah naik mimbar, bahkan mungkin juga sudah khotbah. Tapi kelakuannya juga seperti orang-orang yang seperti tidak kenal Tuhan. Nah, ini yang bahaya yang seperti ini. Kenapa? Orang yang mengambil pelayanan atau orang yang sudah melakukan pelayanan, tapi dengan motivasi yang salah atau tanpa disertai kedewasaan rohani, maka itu akan jadi batu sandungan. Tidak sedikit kok saudara orang yang kepahitan dengan pelayan Tuhan yang sudah naik di mimbar, terus kemudian tidak mau bergereja lagi. Oh, tidak sedikit.
Kenapa bisa terjadi seperti itu? Mungkin kita bisa ngomong, mungkin jemaat itu yang tidak cukup dewasa untuk melihat perkara itu. Enggak, ada dua sisi. Mungkin ada faktor dari jemaatnya memang untuk makan yang seperti itu tidak siap untuk filternya. Dia tidak punya filter untuk perkara-perkara bahwa pelayan-pelayan Tuhan itu tetap manusia gitu loh. Yang kedua, kita lihat dari pelayan-pelayan yang ada. Kalau kita ini sudah melayani Tuhan, bahkan kalau saudara-saudara juga sudah memberitakan kebenaran, sharing tentang firman Tuhan, bahwa sudah naik mimbar, kemudian melayani di altar, saudara pelayanan altar, tapi tidak pernah menjaga kemurnian hati, satu kali nanti itu akan ngerecoki pekerjaan Tuhan. Satu kali nanti itu pasti akan jadi batu sandungan. Kenapa? Karena Tuhan tidak tidak rela mimbar yang suci, mimbar yang kudus itu tuh kemudian dipermain-mainkan orang. Dan sedikit kok saudara orang yang pelayanan itu tuh dimanfaatkan untuk apa? Untuk punya kepentingan pribadi. Kalau saya dia karena saya pelayanan di anak-anak muda, jadi saya mendapati fenomena begini, saudara. Anak-anak muda yang kemudian pelayanan, kemudian dilihatkan sama jemaat-jemaat. Itu dimanfaatkan untuk apa? Untuk deketin lawan jenis. Nah, kan gawat kan? Jadi motivasinya ada benar tuh. Nah, ini loh saudara, terus kemudian karena dia mungkin drummer kah, atau dia mungkin WL, sepertinya di atas mimbar diurapi dan sebagainya. Terus dia bisa saja untuk deketin cewek satu, cewek satunya, cewek satunya, cewek satunya. Ini jadi ribut lah semua. Kok bisa begitu? Lost the power. Hilang, hilang. Coba lihat kisah para rasul. Kisah para rasul apa yang dilakukan Ananias sama Safira itu? Dia berbohong kepada rasul, dia berbohong kepada Allah, dia memberikan duitnya dan dia ngomong ini semua hasil penjualan ladangku. Aku taruh di bawah kaki-kaki rasul. Wah, Petrus langsung, kamu bohong. Terus kemudian dia jatuh, mati. Saat itu juga power itu mesti kembali ke kita, gereja akhir zaman harus pakai itu. Sampai apa? Sampai orang-orang yang kerasukan, sampai terjadi tanda dan mujizat, mereka yang sedang sakit, mereka yang timpang, mereka yang punya sakit penyakit apapun, bawa kepada gereja akhir zaman, didoakan dalam nama Yesus, maka terjadi kesembuhan. Itu yang diinginkan, itu yang diminta untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Akan ada pemulihan segala sesuatu. Mari saudara menyiapkan hidup kita untuk perkara yang ajaib ini. Mari menyiapkan yang seperti ini. Kita bukan cuma sekedar pelayanan. Kita bukan cuma sekedar melakukan rutinitas pelayanan. Tidak. Jangan sampai terjebak kita ke dalam berbagai-bagai dari agamawi atau rutinitas keagamaan yang membuat kita itu tuh tidak menginginkan akan hal ini. Sekedar acara jalan, terus buat apa? Kalau acara jalan, Kristus tidak bekerja di situ dan tidak ada perubahan hidup dari orang-orang yang dilayani, terus buat apa? Kalau pelayanan tidak ada perubahan karakter, terus mau apa? Mending nggak usah pelayanan. Mending motivasi hati dan yang ada di dalam ini dibersihkan dulu. Daripada terjun ke pelayanan tapi masih ngomong-ngomong kotor, terjun ke pelayanan tapi masih berzina, terjun ke pelayanan tapi masih melakukan hal-hal yang buruk, masih judi online, masih selingkuh, masih nonton pornografi. Lah, yang kamu layani siapa, saudara? Kalau yang kamu layani manusia, mungkin kamu bisa bohongi mereka dengan jubah pelayananmu. Tapi ya kalau yang kamu layani adalah Tuhan, kamu sedang jadi orang yang, maaf ya saudara, saya harus berterus terang, munafik. Sebab kita tidak bisa bohongi Tuhan. Tidak pernah bisa. Kita buka Markus 1 ayat 22.
Kita kembali ke Markus 1 ayat 22. Markus 1 ayat 22, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Perhatikan, Yesus mengajar, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Saudara, kita mesti tahu dan tanamkan dalam pikiran dan hati kita. Firman Tuhan itu mentransformasi hidup kita. Firman Tuhan itu yang akan mengubah hidup kita. Jadi aneh ketika ada orang yang baca firman setiap hari, ke gereja setiap minggu, mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak ada perubahan. Menurut saya itu orang paling aneh. Itu orang gagal, mungkin juga jadi orang yang tersesat. Sebab firman itu punya kuasa untuk mengubahkan. Apa yang terjadi dengan yang dilakukan Yesus? Yesus ngajar dengan kuasa. Ngajar dengan kuasa. Kenapa harus dengan kuasa? Kalau ngajar tidak dengan kuasa, nanti cuma jatuhnya kepada pengetahuan. Pengetahuan itu seperti halnya ketika saudara-saudara pergi ke sekolah, pada zaman sekolah dulu, kemudian di bangku sekolah memperhatikan guru, itu cuma sampainya kepada kepala. Tapi kalau ngajar dengan kuasa, bukan cuma nyampe di pikiran, tapi bisa turun ke hati dan jadi rema. Lah ini yang mengubahkan, saudara. Yang perlu dibersihkan adalah hati, sebab hati ini seringkali tempat buat nyimpen sesuatu hal yang kotor, kepahitan, kenajisan, hawa nafsu, kemudian ketertolakan, kebencian, marah, adanya di sini semuanya. Makanya ketika firman disampaikan dan saudara mendengar, iman timbul dari pendengaran, itu yang akan mentransformasi hati saudara. Ketika ditransformasi hati saudara, saudara bisa mengambil keputusan untuk mengampuni, mengambil keputusan untuk mendoakan musuh, mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan, ngambil keputusan untuk meninggalkan kehidupan yang lama, tidak lagi terjerat dalam pornografi atau perzinahan atau judi online, atau bahkan mungkin perselingkuhan. Itu yang mesti kita kerjakan, saudara. Mari saya encourage saudara-saudara yang sudah ambil pelayanan, bahkan saudara-saudara yang sudah ambil untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Mari minta sama Tuhan, biarkan power itu diberikan buat kita orang-orang akhir zaman, supaya ketika memberitakan firman, ada kuasa yang menyertai, dan orang-orang yang mendengarkan hidupnya akan ditransformasi oleh kuasa yang akhirnya keluar dari hidupnya kita, yang pastinya itu datangnya dari Roh Tuhan. Tapi kita butuh itu. Jangan bangga ketika kalau sudah sharing terus kemudian orang-orang yang saudara-saudara sudah beritakan tentang sharing kebenaran firman dan sebagainya, tapi mereka hidupnya sama saja dan tidak ada perubahan. Jangan bangga terhadap hal itu. Saudara harus evaluasi diri. Saya pun juga mengalami hal yang sama. Apa itu? Ketika saya pelayanan, saya harus evaluasi diri saya. Apakah orang-orang yang saya layani ini hidupnya berubah atau tidak? Karena saya juga bergerak dalam komunitas anak-anak muda. Jadi saya harus memastikan anak-anak yang saya layani ini hidupnya berubah. Hidupnya itu tuh tidak pernah sama. Saudara-saudara juga sama, ayo cek and recheck pelayanan kita dan orang-orang, terlebih jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Apakah ketika kita hadir dalam hidup mereka, itu tuh ada perubahan dalam hidup mereka, atau sama saja? Dulu kepahitan, sekarang tetap kepahitan. Dulu
terjebak dengan hal kenajisan, sekarang masih terjebak dengan kenajisan. Loh, kalau tidak ada perubahan, berarti kita harus evaluasi diri, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk kita minta ampun dan kita minta kuasa itu diturunkan atas setiap kita. Saudara, kita harus punya ini. Kuasa itu harus dikembalikan kepada gereja akhir zaman. Kuasa yang menggoncangkan kerajaan neraka. Kuasa yang ketika Yesus itu, kalau saudara baca dari Markus 1 ayat 21 sampai nanti ayat yang ke-28, nanti saudara akan mendapati bahwa ini kan Yesus itu mau menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Setan pun sampai berkata, "Apa urusanmu, Yesus orang Nazaret? Aku tahu kamu adalah anak Allah yang kudus." Sampai setan itu gemetar, sampai setan berkata, engkau mau membinasakan kami kah? Waktumu belum cukup, waktumu belum tiba untuk itu dan sebagainya. Setan gemetar. Kuasa itu perlu kita dapatkan untuk apa? Untuk menggetarkan kerajaan neraka. Sehingga jiwa-jiwa yang mereka ikat dilepaskan dalam nama Yesus. Kita butuh itu, saudara. Kuasa itu yang akan membebaskan jiwa-jiwa yang kita layani. Mereka yang pikirannya buntu, mereka yang pikirannya terikat, hati mereka terikat dengan dosa. Ketika kita ngomong tentang kebenaran dengan kuasa yang daripada Tuhan, itu akan membebaskan setiap belenggu yang mengikat hidup mereka. Ini penting sekali. Jadi jangan bangga ketika saudara sudah pelayanan mimbar, tapi kemudian cuma terjebak dalam rutinitas atau agamawi. Kalau sudah dijadwal untuk berbicara, dijadwal untuk saudara ini melayani di berbagai tempat, tapi kalau yang dilayani tidak ada perubahan, saudara mesti evaluasi. Saudara mesti merendahkan hati, mesti datang kepada Tuhan sekali lagi. Gereja harus punya ini. Berapa banyak orang-orang yang tidak ngeh terhadap hal ini, yang penting pelayanan saja. Loh saudara, apakah ini cuma berlaku buat orang-orang yang melayani sebagai pembicara saja? Tidak. Buat semua. Entah itu pemain musik, entah itu WL, singer, bahkan itu penari sekalipun, bahkan itu usher sekalipun. Itu juga butuh apa? Kuasa. Loh, kuasa yang bagaimana? Kuasa yang ketika saudara misalnya WL, kemudian mimpin. Kemudian ketika saudara mimpin, wah langsung hadirat itu turun dengan kuat dan jemaat itu menangis merasakan hadirat Tuhan. Memang bukan totali kamu, tidak. Tapi hubungan kita dengan Tuhan yang itu tuh ngundang power itu datang. Lo tidak sedikit loh saudara, waktu pujian penyembahan kemudian kuasa ngalir, kesembuhan terjadi. Tidak sedikit loh saudara, kemudian pas praise and worship kemudian mulai manifestasi. Kenapa seperti itu? Kuasa. Untuk yang asyar ketika menyalami, terus kemudian menyambut jemaat yang datang, apalagi menyambut jemaat yang baru, terus kemudian jemaat barunya besok lagi datang ke gereja, karena aku senang banget, aku diterima, aku disambut dengan luar biasa. Lo kok bisa merasakan seperti itu? Kuasa. Ini bukan cuma berlaku buat yang menyampaikan kebenaran firman, tapi buat semua yang melayani. Termasuk buat orang-orang yang ada di backstage. Yang pelayanan media, lighting. Itu adalah orang-orang yang butuh kuasa ini juga. Kalau tidak punya kuasa, ya nanti akan sembarangan. Ya inilah itu, yang penting inilah jadi, yang penting sudah setelah melakukan lupakanlah, seperti itu. Ngapain saudara? Ngapain? Kita tidak dipanggil untuk itu, kita dipanggil untuk mendemonstrasikan kuasa itu. Ingat saudara-saudara, murid-muridnya ketika diutus dua-dua, ada 35 kelompok, berarti ada 70 murid yang diutus oleh Tuhan Yesus berdua-dua untuk ke kampung-kampung, ke desa-desa. Dan saudara tahu apa perintahnya Tuhan Yesus? Pergi ke kampung, ke desa-desa. Sembuhkanlah orang yang sakit. Usirlah setan.
Mereka tidak diperintahkan untuk doakan orang yang sakit, enggak. Mereka tidak diperintah untuk doakan orang yang kerasukan setan, tidak. Mereka diperintah untuk ngajar dan menyembuhkan dan mengusir setan. Tegas perintahnya. Tidak ada area abu-abu. Tapi sekarang coba lihat, akhir zaman. Kalau disuruh mendoakan orang yang sakit, kemudian yang dicari siapa? Oh, pendeta aja, pendeta aja. Kayaknya pendeta jauh lebih powerful, kayaknya doanya lebih dijawab sama Tuhan daripada aku. Kita di hadapan Tuhan sama. Kita ditebus dengan darah yang sama. Kita dibayar lunas harganya sama. Tapi ada orang-orang golongan yang menggolongkan dirinya sendiri. Bayangin, saudara. Menggolongkan dirinya sendiri, aku tidak bisa apa-apa, aku tidak punya kuasa. Kuasa itu dari Roh Kudus, dari Tuhan. Kita minta, kita inginkan itu, kita kejar akan hal itu. Lah, saudara aja tidak mengejar, tidak menginginkan kok. Ya tidak dikasih. Barang siapa yang mengetuk, maka dibukakan pintu. Barang siapa yang mencari, maka akan menemukan. Barang siapa yang meminta, maka akan diberi. Lah kalau saudara berpangku tangan, sekedar jadi jemaat yang setia, tidak melakukan apa-apa, yang penting ke gereja, yang penting kan aku persembahan, dan persembahanku tidak pernah bolong, yang penting kan aku perpuluhan setiap bulan, kan aku tidak pernah bolong. Lah kalau saudara tidak melayani, hidupmu tidak dipecahkan bagi banyak orang, hidupmu tidak jadi berkat bagi banyak orang, dan terus berkutat kepada diri sendiri, apakah kuasa itu akan ngalir? Enggak. Kuasa itu diberikan untuk mengerjakan kehendak Bapa di surga. Jadi ketika kalau saudara sudah terjun kepada pelayanan, saudara butuh itu, kuasa. Kalau tidak, saudara pelayanannya akan hambar. Ketika mungkin pas menyampaikan kebenaran firman, ya sudah, flat aja. Ketika saudara pelayanan, hatinya tetap kosong. Kok pelayanan hatinya kosong? Lah, kok bisa begitu? Terus kemudian bahkan ada orang-orang percaya yang menganggap bahwa kok kekristenan bosen ya? Gila. Kekristenan itu tidak bosan. Kalau kita punya kuasa itu tidak akan jadi sesuatu yang membosankan. Bayangin saudara, kalau kuasa itu ada, menumpangkan tangan kepada yang sakit, bam, disembuhkan. Sembuh langsung. Kepada orang yang sudah mati, meninggal, doain kebangkitan dalam nama Yesus, bam, bangkit. Saudara, yang seperti itu apakah membosankan? Tidak. Kemudian berdoa, minta api turun dari langit seperti Elia. Kemudian benar-benar ada api turun. Lalu apakah itu membosankan? Tentu tidak. Kenapa ada orang-orang yang mungkin berkata tentang kok bosen ya? Hidupku kok gini-gini aja ya? Karena engkau sedang tidak bergerak kemana-mana. Kuasa itu akan menyertai kepada orang yang melakukan pekerjaan yang ditugaskan oleh Bapa di surga. Firman berkata, Yesus meneguhkan pelayanan pekabaran Injil dengan tanda dan mujizat. Berarti murid-murid pergi dulu, kuasa itu akan menyertai. Kalau kita di tempat, apakah kuasa itu menyertai? Tentu tidak. Saudara-saudara, mari keluar. Keluar untuk apa? Saudara, ini yang juga dilakukan Yesus. Ayat 22 di Markus 1 ayat 22 yang tadi kita baca. Yesus kan ngajar. Bukankah itu juga amanat agung buat setiap kita? Pergi jadikan semua bangsa muridku dan ajar mereka. Baptis mereka
Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu. Ajar. Suruh ngajar mereka. Teman-teman, kita harus keluar. Hidup kita harus terpecah bagi banyak orang. Kuasa akan ngalir. Kalau saudara melakukan hal ini, maka kekristenanmu tidak akan membosankan. Kekristenanmu akan sangat seru sekali. Karena akan banyak kejutan-kejutan yang Tuhan itu akan demonstrasikan dalam hidup kita. Mari kejar itu, saudara. Kejar itu. Jadi jangan jadi orang Kristen yang hambar, jadi orang Kristen yang flat, yang suam, cari aman. Cari aman tuh ngapain? Kamu stuck, nggak kemana-mana, kayak jalan di tempat aja. Kayak orang lagi treadmill, sudahlah aku nggak mau resiko di jalan-jalan karena banyak truk dan sebagainya. Aku treadmill aja di situ. Ya saudara akan menikmatinya ya itu aja, pemandangan itu aja. Ya begitu-begitu aja, makanya flat. Tapi begitu saudara keluar, kuasa itu akan ngalir menyertai. Saudara, eklesia itu adalah arti kata gereja yang sesungguhnya. Gereja itu diambil dari kata eklesia. Eklesia itu artinya adalah dipanggil untuk keluar. Gereja, yaitu saya dan saudara semua, itu kita dipanggil bukan untuk kita diam dan tidak mengerjakan apa-apa. Kita dipanggil untuk kita keluar jadi berkat. Kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Kita dipanggil untuk memperkenalkan Yesus Kristus kepada yang lain. Saudara harus mengalami Tuhan lebih lagi. Jangan cari aman, saudara. Jangan cari aman. Kamu, saudara, harus punya pengalaman-pengalaman yang ajaib. Kenapa? Saudara, ini akan jadi kesaksian. Kesaksian untuk memberkati banyak orang yang mereka juga mungkin mengalami struggle. Kalau saudara sekarang sedang kepahitan, saudara sedang bergumul dengan mungkin keuangan atau mungkin bergumul dengan ikatan dosa atau apapun. Tapi ketika saudara merendahkan hati, kuasa turun dan membersihkan, terus kemudian menyucikan hati saudara, dan saudara tidak lagi melakukan hal itu, saudara harus jadi saksi. Kamu tidak bisa jadi saksi, saudara, kalau kamu tidak ngalami. Apa yang disaksikan kalau tidak ngalami? Saksi itu kenapa dia dipanggil jadi saksi? Sebab ini orang yang akan memberikan keterangan-keterangan yang nantinya bisa menguatkan dari peristiwa yang ada. Karena butuh orang-orang yang bisa memvalidasi satu peristiwa. Dan kalau kita mau memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau hidup kita saja dalam keterpurukan, kalau hidup kita saja tidak dalam kemenangan, apa yang mau disaksikan? Apakah kita akan memvalidasi bahwa di dalam Kristus itu kegagalan? Ya enggak kan? Dalam Yesus itu tuh ada kemenangan, ada kelimpahan. Dalam Yesus itu ada kebebasan, ada kelepasan. Dimulai dari siapa? Dari saudara dulu, dari saya, dari diri kita masing-masing dulu. Menang. Jangan lagi-lagi terjebak dengan resolusi sama, terus sama, terus sama, terus. Capek, saudara. Tidak akan bergerak kemana-mana. Saya berdoa, saudara menangkap akan hal ini, yaitu apa? Kuasa. Itu tuh diberikan kepada orang-orang yang percaya. Itu diberikan. Saudara, saya berdoa, ini bukan cuma ada di pengetahuan saja, tapi ini bisa masuk ke dalam hati kita sampai jadi rema. Dan kita kejar. Tuhan, untuk kita minta, Tuhan tolong berikan aku kuasa. Selama aku melayani, selama aku dipakai oleh Tuhan, selama aku melakukan kehendak-Mu, biar kuasa itu menyertai. Kita harus ngalami, saudara. Kalau saudara tidak pernah mengusir setan, berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku pengen biar aku tuh ngalami seperti firman ngomong murid-muridmu, ngusir setan, menyembuhkan yang sakit. Tuhan, aku mau minta sama Tuhan. Biar Tuhan rekayasa nanti kedapatan ada orang yang kerasukan setan, jangan takut. Datangi, doain dalam nama Yesus. Oh, itu kan powerful.
Kemudian ada orang yang sakit minta didoakan, jangan gentar, datangi, doakan, dalam nama Yesus sembuh. Sudah, bagiannya selesai. Kita harus mengalami itu. Begitu, saudara. Saya berdoa, saya berharap firman ini jadi berkat buat saudara semua yang mendengarkan. Dan kita jadi gereja akhir zaman yang penuh dengan kekuatan, penuh dengan power, tidak akan menjadi sama lagi. Tidak seperti ahli-ahli Taurat yang terjebak dalam roh agamawi, tapi kita adalah orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa dari Tuhan untuk mengerjakan kehendak Bapa di surga. Yuk, saudara, kita tutup. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Engkau Tuhan yang mengatasi semuanya. Bahkan Engkau Tuhan yang telah memilih kami untuk jadi anak-anakmu, untuk jadi alat-alatmu di akhir zaman. Tuhan, biarkan setiap gereja-gerejamu, terkhusus mereka yang mendengarkan akan pesan ini, biarkan bukan cuma sekedar melakukan semua rutinitas, tapi biarkan ada power yang menyertai, power yang itu akan mengubahkan hidup setiap kami. Bahkan ketika kami membaca firman Tuhan setiap hari, kami ketika menyembah Engkau dalam saat teduh kami, dalam jam-jam pribadi kami, power itu akan ngalir dan mengubahkan, membersihkan hidup kami. Sehingga hidup kami tidak pernah sama lagi, Tuhan. Tuhan, bukankah Engkau berfirman, akan ada pemulihan segala sesuatu. Dan biar terlebih dahulu dari gereja-gerejamu, Tuhan. Seharusnya jadi jawaban bagi dunia ini. Biar itu kembali, Tuhan. Kuasa itu kembali kepada gereja-gereja akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang buruk, semua yang tidak baik, biar itu disingkirkan, Tuhan. Semua yang daging ikut campur, kepentingan pribadi, bahkan mulai dibuat gereja-gereja yang tidak mengepentingkan tentang kehendak Bapa, tapi kepentingan mereka pribadi, biar hardik, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pondasi-pondasi yang lama, pondasi-pondasi yang tidak benar, yang bukan daripadamu, biar dibongkar, Tuhan. Dan gantikan dengan pondasi yang baru untuk dipersiapkan jadi gereja-gereja yang penuh dengan kuasa di akhir zaman ini. Berkuasa atas setan-setan, berkuasa atas langit dan bumi ini. Ayo percaya ini jadi jatah kami gereja-gereja akhir zaman. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Meteraikan apa yang kami dapatkan. Terpujilah namamu, kami kembalikan segala puji, hormat, pengagungan hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mempercayakan semuanya. Haleluya. Amin. Baik, saudara, terima kasih buat waktunya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.